yang aku harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang demikian sudah benar dalam tawakalnya. Allah menjadikan orang yang tawakal di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal, yang berserah diri hanya kepada Allah, yang hanya pasrah kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan melindunginya, Allah yang akan mengamankannya. Dia mendengar sesuai dengan pendengaran Allah, dia melihat sesuai dengan penglihatan Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ketika kita menyampaikan ketakutan terjadi, berarti masih mementingkan diri sendiri, tanda nafsu masih besar. Masih mementingkan keselamatan sendiri, tanda nafsu masih besar. Ketika menyampaikan sesuatu, mengharapkan emas-emas seseorang, dinar-dinar seseorang, harta orang lain agar pindah ke dalam genggamannya, berarti nafsunya masih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka metode yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui thariqah. Thariqah itu jalan yang lurus. Thariqah di dalam Al-Qur'an dikatakan wa allahu istaqamu ala thariqati al-asfainahum ma'an ghadaqa. Jika seandainya kalian berthariqah sesuai dengan aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la asfainahum, Allah bersumpah akan menyirami kalian, akan menghujani kalian dengan cai apa ya Allah? Cai yang terus mengalir ke seluruh anggota tubuhnya, ke seluruh aliran darahnya, ke seluruh pelosok-pelosok di hatinya, selalu penuh dengan cai atau air rahmat Allah Subhanahu. Adem berarti tenang, kelihatannya tenang. Makanya ketika pengamal manakin, ijazah dulu yang rapi, puasa dulu yang rapi, kemudian ijazah zikir thariqah yang rapi, qadariyah wa naqsabandiyah, safariyah, sadiliyah, usmaniyah, hawawiyah, terus ada thariqah tabarok di Indonesia macam yaitu ahli thariqah mutabarak Habib Lutfi bin Yahya Bahwan ditulis sama beliau, mana yang bersanad, mana yang bersanad, mana yang ada, mana yang tidak ada, justru ijazah, mana yang perkembangkan, mana yang dilarang dikembangkan, sudah ada ketuanya. Mudah-mudahan thariqah yang ada di lingkungan kita senantiasa mutabarak, bersambung kepada Nabi kita Muhammad, sehingga enggak ikut-ikutan manakin pengen kaya, manakin pengen lancar usaha, begitu zikir pengen dapat duit, zikir pengen dapat sanjungan dan dapat wibawa. Yang begitu adalah kehinaan, rusak zikir yang demikian. Maka difokuskan ketika zikir hanya dengan niat wusul sampai datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang yang ahli zikir, ada zikir salah, ngamalin zikir tetapi amalan yang utama ditinggal. Habis sholat baku, ya, habis sholat maktubah, sholat yang wajib ada tuh qobliyah ba'diyah. Sebelum sholat zuhur qobliyah ada, habis zuhur ba'diyah ada. Nah setelah beres ngamalin yang perintah wajib dari Allah, ngamalin perintah sunnah Nabi sholat sunnah rawatib, baru tambahin zikir. Nah itu namanya rapi. Kadang-kadang orang langsung amalan baik, ba'diyah nggak dikerjain, qobliyah nggak dikerjain, padahal udah amalan belasan tahun tapi nggak ada hasilnya. Kesejukan batin tidak didapatkan karena amalannya salah. Rahasia salat sunat tarawih kan kemarin 20 rakaat. Awas kurang, jangan 8 rakaat tuh. Wasirul isrina dikatakan salat tarawih 20 rakaat, rahasia 20 rakaat. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari Al-Bagani
baca doa, kemudian niat pasang azam, pasang bangun buat tahajud. Nah, ketika sejunet ceritanya dalam tidur, beliau bermimpi di tempat tidur